Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan ditekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya teman-teman mengetahui secara cepat ya pada saat Kak Furkon mengupload video yang paling baru. Oke, di video ini akan terbahas konsep dasar KPK dan FBB. Ini merupakan materi kelas 7 SMP, bisa juga dipakai materi SD ya. Oke, silakan disiapkan ya catatan dan alat tulis kalian supaya teman-teman juga bisa mencatat semua hal-hal terpenting yang ada di dalam video ini. Oke, jadi kalau kita membahas tentang KPK dan FBB itu berkaitan erat dengan bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi dengan dirinya sendiri dan satu. Apa aja bilangan prima itu? Banyak. Salah satunya kita data 2, 3, 5, 7, kemudian ada 11, ada 13, dan seterusnya ya teman-teman ya. Oke. Tapi jangan khawatir, yang sering dipakai dalam mencari KPK dan FBB itu adalah yang kecil-kecil saja, sampai 7 lah maksimal insya Allah. 2, 3, 5, 7. Nah, ini yang sering dipakai teman-teman untuk mendapatkan nilai dari KPK dan FBB suatu bilangan. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Ini kamu akan tuliskan, ini sering dipakai. Perlu teman-teman ketahui, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil ya. Oke. Kalau FBB itu faktor persekutuan terbesar. Jadi intinya kalau KPK itu berhubungan erat dengan kelipatan, kalau FBB itu berhubungan erat dengan faktornya. Faktornya itu seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, untuk menjelaskan materi ini itu sebenarnya gampang ya, teman-teman. Pokoknya teman-teman harus ingat dan kuasai kalau KPK atau kelipatan persekutuan terkecil itu cari yang pangkatnya besar dan dikalikan semua unsur dikalikan. Nah, itu. Jadi ada dua konsep yang harus dipahami kalau tentang KPK. Kamu akan tuliskan dulu. KPK itu ada dua hal yang harus teman-teman pahami ya, atau benar-benar dikuasai. Kalau KPK itu gini, nah, seperti itu. Kalau FBB itu gini, nah, seperti ini. Kalau KPK itu adalah pangkatnya diambil yang paling besar, tetapi semua unsur dikalikan. Baik, misalkan kita mencari KPK dua bilangan, misalkan bilangan 1 nggak punya unsur 3, bilangan 2 punya, berarti kan salah satu yang punya ya, tetapi tetap dikalikan, 3-nya itu tetap ikut, seperti itu. Nah, kalau ada 3/2 sama 3/3 berarti diambil yang 3/3, seperti itu teman-teman ya. Pangkat terbesar dan semua unsur dikalikan. Kemudian kalau di dalam soal cerita itu biasanya tentang kelipatan. Contoh, misalkan lampu A menyala 5 menit sekali, lampu B berapa menit sekali. Tentukan lampu akan menyala lagi setelah berapa menit. Nah, itu kan kelipatan. Intinya itu tentang kelipatan. Itu KPK, teman-teman ya. Oke. Nah, itu KPK. Lah bagaimana kalau kita mencari FBB? Ya mirip-mirip. Kalau FBB ya kebalikannya KPK. Kalau tadi di KPK itu kita ambil yang pangkat yang terbesar, kalau di FBB itu kita ambil yang pangkat terkecil dan wajib sama. Artinya misalkan bilangan 1 ini punya unsur 3, bilangan 2 nggak punya, berarti 3-nya ini nggak ikut dikalikan di FBB ini. Berbeda kalau KPK tadi kan ikut dikalikan semua. Nah, itu yang membedakan. Jadi konsepnya FBB itu kita cari yang pangkatnya paling kecil, ya kan, pangkat terkecil, dan wajib unsurnya itu sama, ya kan. Ada misalkan bilangan A itu punya unsur 2, berarti bilangan B itu harus punya unsur 2. Syaratnya 2 ini ikut dalam perkaliannya mencari FBB. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dalam soal cerita itu biasanya ada kata-kata dibagikan. Nah, sebuah permen dibagikan supaya dapat bagian yang sama. Seperti itu. FBB, faktor persekutuan terbesar. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini untuk bagaimana sih penerapannya ke dalam perhitungannya ke dalam soal, ya kan. Ini Kak Furkon punya satu contoh soal yang kita akan bahas bareng-bareng ya teman-teman. Oke, satu contoh soal kita akan bahas
bareng. Nah, kita tulis, Kak Furqan tulis dulu di sini contoh. Tentukan KPK dan FBB dari, nah ini coba tentukan sebentar, tentukan KPK dan FBB dari sebentar, ini tuh, tentukan KPK dan FBB dari seperti ini. Sebentar, tentukan KPK FBB dari 24 dan 36. Nah, ini contoh soalnya teman-teman. Jadi gimana sih caranya? Ini kan sudah Kak Furqan tuliskan. Oh, KPK itu pangkat terbesar dan ada kelipatan. Kalau FBB itu pangkat yang terkecil tapi harus sama, semua unsurnya harus memiliki. Kemudian ada kata-kata dibagi kalau dalam soal cerita. Ini kita akan gimana caranya ngitungnya supaya teman-teman menjadi paham ya, yang penting. Oke. Langsung saja, ini perhatikan bilangan prima ini yang kita punya tadi 2, 3, 5, 7 yang kita hafalkan ya. Oke. Tetapi fokusnya teman-teman itu pada bilangan yang terkecil dulu. Jangan misalkan dibagi 2 bisa, jangan lanjut ke 3 dulu. Kita bagi 2 terus ya kan. 24 2 kali 12. Ya enggak? 12 bagi 2 bisa enggak? Bisa, jangan meskipun dibagi 3 bisa, jangan pindah ke 3 dulu. 2 kali 6. 6 bagi 2 bisa, jangan pindah ke 3, berarti 2 kali 3. 3-nya kan terakhir sudah. 3 1 kali 3 nggak masuk 1 ya kan, nggak usah. Berarti kita lingkari yang prima-prima saja, 2 ini di 3. Berarti 24 itu bisa kita tuliskan, 2-nya kan ada 3, berarti 2 pangkat 3. Seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita tuliskan sebagai 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Bisa dipahami? Oke, 24. Pokoknya kita cari yang terkecil dulu, bilangan prima yang paling kecil dulu, baru misalkan nggak bisa, baru kita bergeser ke yang besar sedikit. Seperti itu. 36, ayo berapa? 2 kali 18. 36, 2 kali 18. 18 bagi 2 bisa? Bisa. 2 kali 9. 9 bagi 2 kan nggak bisa, geser 3. 3 kali 3. Seperti itu teman-teman ya. Seperti biasa kita lingkari yang bilangan prima. 2, kemudian 2, 3, 3. Seperti ini. Sehingga kita bisa menuliskan 36 itu sama dengan 2-nya ada 2 kan. Berarti kita tuliskan 2 pangkat 2. Dikali 3-nya juga ada 2, berarti 3 pangkat 2. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang kita cari, kita nyari KPK dan FBB. Kebetulan ini dua bilangan ini memiliki unsur yang sama semua ya kan, 2 sama 3 unsurnya. Jadi pasti kepakai semua kalau di FBB. Nah kalau di KPK kan pasti kepakai semua. Oke, KPK di sini kita ambil yang pangkat yang paling besar. Kita ambil unsur 2 dulu, 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 2 yang besar. Ya benar, 2 pangkat 3 dong. Kita ambil. Terus 3 atau 3 pangkat 2 yang diambil? 3 pangkat 2 yang besar. Nah ini kalau sudah ketemu kayak gini sudah fix, berarti ini kita tinggal ngitung saja kan. Berarti 8 kali 9 sama dengan berapa? Sama dengan 72. Oke, gampang sekali ya. Oke, lanjut. Bagaimana kalau kita mencari FBB? FBB berarti pangkat kecil dan sama. Kebetulan dua bilangan ini memiliki unsurnya sama, yaitu 2 dan 3, jadi aman. FBB berarti 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 2 yang diambil? Ayo, 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 2? 2 pangkat 2 dong, karena 2 pangkat 2 lebih kecil daripada 2 pangkat 3. Kan pangkat kecil, pangkat yang terkecil. Kita tulis di sini 2 pangkat 2. Dikali 3 atau 3 pangkat 2? 3 pangkat 1 dong. Berarti sama dengan berapa? 4 dikali 3. Sama dengan berapa? 12. Seperti itu ya teman-teman. Semoga sekian ya video dari Kak Furqan ini. Semoga membawa manfaat bagi teman-teman yang sudah menonton di video ini. Sekian dari Kak Furqan. Salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.